Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu fitur pada OS SIM. Sebelum melanjutkan penjelasannya, perkenalkan nama saya Tria Sinta dengan NPM 2022 435 02551. Salah satu fitur OS SIM yang akan saya jelaskan di sini yaitu CPU Process Scheduling. Pada CPU Process Scheduling terdapat algoritma atau metode yaitu yang pertama first come first serve atau CFS, yang kedua ada shortest job first atau SJF, yang ketiga ada priority, yang keempat ada round robin. Pertama yang saya akan jelaskan itu first come first serve atau FCFS. Sebelum mulai cara kerjanya, first come first serve ini adalah eh, di mana CPU akan menjelaskan proses yang harus dijalankan sesuai dengan urutan masuk, seperti antrian. Siapa yang antri pertama, dia yang akan dilayani pertama. Ya, cara kerja yang pertama, klik icon plus atau add process. Terus di sini ada name filenya. Untuk name filenya sendiri bebas. Misalkan saya masukin P1. Terus priority dan submissionnya juga bebas mau diisi berapa. Kalau untuk submission sendiri, kalau misalkan diisi 0, dia akan masuk ke bagian sini langsung. Kalau misalkan, sedangkan jika diisi misalkan 1 atau 2, dia akan masuk ke bagian incoming process. Di sini saya tidak akan masukin submissionnya, jadi 0. Terus, dan di bagian bawah ini ada burst. Burst itu adalah waktu yang diperlukan sebuah CPU untuk menyelesaikan prosesnya. Burst-nya bebas juga. Di sini saya akan masukin misalkan 5. Ya. Terus selanjutnya klik down. Terus add proses lagi. Kedua, misalkan P2. Eh, Burst-nya misalkan 3 aja. 4 aja. Terus add proses lagi P3. Sedang burst-nya saya masukin 2. Oke, selanjutnya bisa dilihat di bagian sini. Untuk prosesnya sendiri udah eh, teratur ya. Jadi yang pertama diproses bagi P1, terus nanti yang proses kedua adalah P2, dan yang i- proses ketiga adalah P3. Oke, selanjutnya bisa di-play. Oke, bagian di bawah kanan ini merupakan simulasi cara kerja CPU dalam memproses. Gitu. Oke, ini udah selesai. Ke pencet oke. Untuk melihat hasil dari prosesnya ada di bagian icon ini atau data and statistik. Di sini bisa dilihat bagian efisiensinya 1, terus throughput atau proses atau time unitnya 0,27, terus average atau rata-rata turnaround time-nya 8,33, average waiting time-nya 4,67, dan average response time-nya 4,67. Di bagian kolom ini bisa dilihat P1, terus tadi CPU atau burst time-nya kan 5. Karena dia proses yang pertama, jadi responnya 0, terus waiting-nya juga 0. Turn around ini adalah selesai, lama selesainya. Di sini 5. Karena dia proses pertama. Terus P2 masuk, dia proses yang kedua ya. Yang dimana burst time-nya 4. Terus responnya itu, dia kan proses kedua ya. Jadi setelah
dari 5. Jadi 4 ditambah 5, 9. Penyelesaian jurnalnya 9. Terus P3, burst time-nya 2. Dan 9 ditambah 2 jadi 11. Turn around-nya selama 11. Oke, lanjut ke proses metode yang kedua, yaitu shortest job first atau SJF. SJF adalah sebuah metode di mana CPU akan menjalankan teks yang akan diberikan, di mana eh, paling pendek waktunya yang akan diproses terlebih dahulu. Oke, kita langsung add proses saja, misalkan satu. Dan metode ini juga priority dan submission-nya bebas. Di sini eh, kalau di metode shortest job first ini ditentukan dari burst-nya. Jadi kalau misalkan burst-nya dia paling kecil, dia akan diproses terlebih dahulu. Baru nanti burst yang paling besar yang akan dikerjakan belakangan. Misalkan file P1 burst-nya 5, terus add lagi file kedua burst-nya misalkan 3 deh. Terus add proses lagi P3, terus burst-nya dia 4. Di sini bisa dilihat ya. Eh, yang akan dikerjakan duluan itu P2, yang dimana dia burst time-nya itu 3. Terus proses kedua P3, burst time dengan burst time-nya 4. Terus yang terakhir ada P1, burst time-nya itu 5. Kita play, ini P2, P3, dan P1. Oke, sudah selesai. Lanjut, bisa dilihat di bagian data and statis lagi. Sini juga sama, jadi dijelasin efisiennya 1, throughputnya 0,25, terus rata-rata turnaround time-nya 7,33, average waiting time-nya 3,33, terus rata-rata respon time-nya 3,33 juga. Di bagian kolom, proses pertama yang dikerjakan itu P2, yang dimana burst time-nya 3, terus proses kedua itu P3, yang dimana burst time-nya 4, dan yang terakhir P1 burst time-nya 5. Selesai untuk metode yang kedua. Selanjutnya, metode ketiga yaitu priority. Priority adalah di mana metode CPU untuk menjalankan sebuah teks dengan prioritas yang telah ditentukan. Jadi di sini cara kerjanya kita add proses dulu. Nah, kayak satu lagi. Nah, kalau di metode priority di sini dilihat dari priority-nya. Jadi priority yang paling tinggi yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Untuk priority yang paling rendah dia akan dikerjakan belakangan. Misalkan priority-nya yang pertama itu 3 ya. Terus burst-nya, kalau burst-nya bebas, dia nggak berpengaruh. Misalkan burst-nya 3 juga. Terus add proses lagi, P2, priority-nya di sini 8 ya. Dan CPU-nya cuma 3. Misalkan di 4 deh. Terus add proses lagi, P3. Misalkan priority-nya 7. Eh, jangan.
dua aja, dua aja. Terus burstnya dua. Oke, bisa dilihat di sini. eh, untuk proses yang pertama yang akan dikerjakan adalah P2, yang dimana priority-nya 8, yang paling tinggi. Terus yang proses kedua ada P1 dengan priority 3, terus yang terakhir ada P3 dengan priority-nya 2. Kita play, bisa dilihat di sini prosesnya. Oke, sudah selesai. Bisa dilihat hasil dari uh, pekerjaan priority-nya di sini, data and statics. Efisiennya 1, throughput-nya 0,33, eh, rata-rata turnaround time-nya 6,67, terus rata-rata waiting time-nya 3,67, rata-rata respon time-nya 3,67. Terus bisa dilihat di sini prosesnya. Jadi yang pertama dikerjakan itu P2 ya, dengan priority 8. Terus yang proses kedua adalah P1 dengan priority 3. Terus yang terakhir ada P3 dengan priority-nya 2. Jadi dikerjakannya dari priority paling tinggi ke paling rendah. Eh, oke, lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode round robin. Metode round robin berbeda dari metode yang eh, sebelumnya, yang tiga ini, di mana dia ada quantum time-nya. Quantum time-nya ini adalah sebuah batasan waktu yang dapat dilakukan oleh CPU untuk menjalankan sebuah proses. Misalkan saya masukin quantum time-nya 2. Eh, seperti biasa, add proses dulu sampai 1. eh, di metode ini priority, submission, dan burst-nya tidak terlalu berpengaruh, jadi bebas boleh diisi berapa. Sama burst-nya 4. Dan terus add proses lagi P2, misalkan burst-nya 3, terus P ketiga dengan burst-nya misalkan 6, yang bisa dilihat di sini. Jadi eh, untuk metode ini yang dilihat itu di bagian simulasi ininya. Jadi dia akan dijalankan sesuai dengan kuantumnya, sesuai dengan kuantum time-nya, yaitu 2 ya. Kita langsung play aja biar bisa dilihat. Ini 2, jadi jalannya itu 2, 2. Terus nanti dia akan, setelah file pertama sudah dikerjakan 2, terus nanti dia akan proses ke file selanjutnya 2 lagi, terus nanti akan lanjut ke proses berikutnya 2 lagi, 2. Jadi tanda merahnya itu 2, 1, 2, terus nanti akan pindah ke proses selanjutnya 2 lagi. Terus misalkan bagian terakhirnya itu burst time-nya banyak dan udah nggak ada eh, file lagi, jadi dia akan proses langsung berproses gitu. Jadi 1, 2, terus 1, 2, 1, 2 lagi sampai habis. Ini udah selesai. Bisa dilihat di data and statistik. Efisiensinya 1, throughputnya 0,23, rata-rata turnaround time-nya 10, rata-rata waiting time-nya 5,67, rata-rata respon time-nya 2. Yang pertama dijalankan adalah P1, ratingnya 1, submisinya 0, CPU 4, atau burst time-nya 4. Terus dia waiting-nya 4, turnaround-nya 8. Proses kedua adalah P2, ratingnya 1, submisinya juga 0, burst time-nya 3, dan turnaround-nya 9. Yang ketiga ada P3, ratingnya 1 dan submisinya 0, turnaround-nya 13. Oke, sudah selesai. Eh,
Jadi itu adalah beberapa metode pada CPU proses scheduling. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Saya Pangestu Mukti Wibowo, NPM 2022 43502538, ingin menjelaskan mengenai memory system, memory management. Yang pertama, di dalam memory management terdapat memory size, OS size. Kemudian di dalam memory management itu sendiri terdapat empat komponennya, yaitu fixed size. Fixed size yaitu manajemen memori yang bersifat statis dan sudah ditentukan dari awal. Kemudian variable size. Variable size itu kebalikan dari fixed size. Dia manajemen memorinya bersifat dinamis. Kemudian ada pagination. Pagination itu terbagi menjadi patch-patch, beberapa patch. Kemudian ada segmentation. Segmentation itu manajemen manajemen memorinya tidak tergantung terhadap frame-nya. Kemudian allocation policy terdapat tiga, yaitu first fit, base fit, dan worst fit. Langsung saja ke contoh variable size pada first fit. Pertama, klik proses, kemudian penamaan filenya, kemudian diisi size-nya. Saya mengambil contoh 5, kemudian durasinya 1, kedua, durasinya 1 juga, kemudian ketiga, size-nya 1, durasinya 1. Kemudian setelah ini, step by step, untuk menampilkan output di main memory. Klik play. Nah, tampilannya seperti ini. Yang di titik merah ini adalah external flag. External flag itu suatu partisi yang telah selesai digunakan. Dan kemudian variabel variabel size base fit, variabel size first fit itu maksudnya memilih partisi pertama kali yang dapat diproses. Kemudian variabel size base fit, oh, satu. Kemudian di run, maka tampilannya seperti ini. Kalau base fit itu akan memuat prosesnya secara optimal. Kemudian variable size yang worst fit. Kalau variable worst fit itu tidak mencari ruang kosong yang di atas, tetapi mencari ruang kosong di proses akhir. Kebalikannya dari first fit. Sukan, sesa 5, durasinya 1, sesa 5, durasinya sesa 3, durasinya 1, sesnya 1, durasinya 1. Ketika di play, tampilannya seperti ini. eh Pada warp speed, tampilannya berurutan. P1, P2,
dan IPA 3. Kemudian pagination, sini ada page atau units. Saya memakai 4, dalam satu frame memakai 4 page. Mau name dulu ke satu. Saya mengambil contoh saya 4, kemudian durasinya 1. Dikit step by stepnya. Muncul tampilan tampilan P1-nya di main memory seperti ini tampilannya. Kemudian pada occupation report, pada proses 1 menampilkan size ukuran 4 dan durasinya 1. Kemudian tambahkan lagi kedua, ngambil contoh size-nya 6, kemudian durasinya -1. Ketika di ketika di run, tampilannya seperti ini. Di sini ada bintik-bintik biru. Ini adalah internal flag. Internal flag itu ketika ada suatu frame, lalu ada proses masuk, frame itu tidak sepenuhnya diisi oleh proses tersebut. Seperti ini. Kemudian tampilannya digantikan oleh proses 2, proses 6, dan durasinya tidak terdefinisi. Nah, ini catatan, bila durasinya -1, dia akan berjalan selamanya di memori. Bisa dilihat di sini durasinya, tak terhingga. Kalau di kalau di run start terus menerus, maka unitnya akan berubah. Tampilannya akan berjalan terus. Ya. Kemudian untuk yang segmentation, saya ambil contoh. 51, sesnya 4, durasinya 1. Nah, kalau pada proses segmentation, size dan tabel di sini, tabel size di sini, jumlah size yang di sini harus sama dengan size yang di sini. Jadi karena size 4 dan pada size di tabel jumlahnya 3, 1 tambah 1 tambah 1 3. Berarti ini belum belum sama, harus disamain dulu. Makanya saya ambil contoh datanya kita ubah menjadi 2. Kalau ini kan udah sama. Kemudian kemudian nah, tampilannya seperti ini. Nah, pada saat di main memory tampilannya seperti ini. Per per frame itu main memory-nya beda-beda, terbagi terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, karena tadi kodenya itu
satu, nilainya satu di dalam satu frame terdiri dari satu main memory. Pada kode yang kedua, kode data data yang kedua, satu frame memakan dua main memory. Nah, kemudian pada kode stack, pada stack itu satu framenya memakan satu memori sesuai yang tadi. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Halo, nama saya Ruben. Ruben Manalu dengan NPM 2022 43502573. Kali ini saya akan menjelaskan tentang file system. Nah, jadi kita coba dulu nih ya, file system. Nah, di file system ini kita punya beberapa komponen. Yang pertama, hardware setting, yaitu block size. Apa itu block size? Block size adalah ruang kecil dalam memori, eh, tempat data atau file disimpan. Lalu yang kedua ada memory size. Eh, Memory size adalah total kapasitas memori yang digunakan untuk menyimpan file. Nah, berjumlah 1024 units. Lalu yang kedua adalah allocation method. Dalam allocation method kita punya dua dua inilah. Pertama, link allocation atau file allocation table, atau bisa dibilang FAT. Nah, FAT ini apaan? FAT ini sistem menyimpan file dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung. Contoh sederhananya ya seperti rantai yang saling terhubung. Jika satu blok penuh, file akan dilanjutkan ke blok lainnya. Lalu yang kedua, index allocation triple indirect block atau Unix. Apa itu Unix? Setiap file-file disimpan dalam blok-blok daftar indeks yang menunjukkan lokasi blok-blok tersebut. Jadi bloknya tuh bakal kayak ada tandanya gitu. Nanti kita coba praktek nanti. Nah, pertama kita akan coba FAT. Oke. FAT kita tambahin aja di sini add folder. Nah, folder name-nya kita bebas mau bikin apa aja. Nah, kita bikin namanya rj don. Baru kita klik di sini terus add file. Nah, nama ini kita bebas mau bikin nama apa aja. Kita bikin aja ya gambar. Terus size unitnya kita bebas mau naruh berapa. Kita taruh aja 5 kali ya. Kok 5 teh? 5. Terus warnanya kita bebas mau atur warna apa aja yang kita mau. Nah, di sini gue naruh warna merah maksud gue. Oke. Down. Nah, ini kan di setiap blok tuh kayak ada warnanya gitu kan. Nah, kita bikin file lagi nih. Add file sama kayak tadi, namanya bebas. Teks aja kali. Terus 12. Terus hijau aja lah. Dot. Jadi init bloknya tuh dimulai dari 130. Ini kan 128 ya. Coba kita hitung ya. 128, 129, 130. Nih, 130. Terus yang teksnya tuh kan ada 135 nih. 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135. Jadi kayak yang saya bilang tadi, seperti rantai gitu, saling terhubung setiap bloknya. Nah, itu fat. Lalu saya akan menjelaskan tentang Linux. Jadi sabar ya, saya akan jelaskan tentang Linux. Kita pakai Linux. Oke. Kayak yang tadi saya bilang, kita add folder aja. RM. Belum good. Ini RM. Habis itu di sini kita oke, sama kayak tadi, add file aja. Kita bikin SO, kita bikin 12. Terus kalau warnanya biru, terus mencet down. Terus kita bikin file lagi, ke folder file lagi. Nah, namanya tes saya, terus 25 ini warna merah, pencet OK, baru down. Nah, ini kan kayak ada tandanya nih, yang kayak saya bilang. Jadi angka, pokoknya dia ini disebut inode gitu, jadi dia kayak ada tandanya. Kurang lebih lah begitulah. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Joner, FPM 2022 4350 2536. Kali ini saya akan menjelaskan simulasi sistem operasi, yang itu disk management. Ini adalah gambar simulasi dalam disk management. Di garis-garis panjang dalam lingkaran ini adalah disebut sektor, dan garis-garis tingkatan ini disebut silinder. Dan kita dan ini untuk menampilkan gambar grafik pada hasil proses penjadwal algoritma. Di request ini terdapat sektor, delay, cylinder, color. Di sektor ini adalah jumlah sektor yang diminta, delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk permintaan tiba, dan silinder adalah di mana tempat sektor berada. Di contohnya saya mengambil contoh kedua, nilainya 2, 3 adalah 30, nilainya 3. Kita bisa melihat proses info yang dimana sektor pertama yang diambil itu 10, 20, dan 30. Selanjutnya yaitu lipat.
Saya ambil sektornya eh, dulu, nilainya 3, 14, 2, yang terakhir 10, nilainya 1. Ini bisa melihat proses LIFO saat mengambil proses sektor itu dari ke belakang dulu hingga terdepan. Selanjutnya lalu ambil 10, ambil 1, 10, 2, nilainya 2. Kita bisa melihat proses loop yang mana diambil saat proses suluding. Baik, terima kasih.